Dibandingkan dengan diagram batang, membaca diagram lingkaran merupakan tantangan sendiri bagi peserta didik di sekolah dasar. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal-soal seperti ini? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Om Chandra TV Channel. Channel ini memudahkan kalian memahami soal-soal matematika dan sains di tingkat sekolah dasar. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang membaca penyajian diagram lingkaran baik dalam bentuk derajat maupun dalam bentuk persen. Sebelum menyimak, tombol subscribe ditekan dulu dong. Ding dong. Di slide pertama ini saya coba akan jelaskan tentang diagram lingkaran dalam bentuk derajat dan cara membacanya. Di sini saya tampilkan sebuah diagram lingkaran yang menunjukkan kota kelahiran siswa di sebuah kelas. Dari diagram lingkaran berikut ini tampak bahwa jumlah siswa yang lahir di kota Malang adalah yang paling sedikit. Nah, kalau kita perhatikan di sini daerah yang diarsir, yang di daerah Malang ini memiliki daerah yang lebih sedikit dibandingkan dengan luas daerah yang diwarnai di kota lainnya. Kemudian jumlah siswa yang lahir di kota Sidoarjo adalah yang paling banyak. Tampak jelas di sini daerah yang diwarnai di daerah Sidoarjo ini mendapatkan luas daerah yang lebih banyak daripada daerah-daerah yang lainnya. Oke, di sini ada sebuah soal yang tertulis diagram lingkaran memiliki keterangan ya, Gresik besar derajatnya 90 derajat, Surabaya ini digambar dengan besar sudutnya ya, besar sudutnya ini 108 derajat. Kemudian Sidoarjo digambar dengan besar sudutnya yaitu 126 derajat. Sedangkan Malang tidak diketahui. Nah, berapa derajat bagian yang menunjukkan kota Malang sebagai tempat lahir siswa? Ini dapat dengan mudah kita pahami dengan konsep ini, bahwa satu lingkaran penuh itu berarti 360 derajat. Satu lingkaran penuh itu sama dengan 360 derajat. Sehingga dapat kita ketahui bahwa Malang ditambah Gresik ditambah Surabaya ditambah Sidoarjo pastilah sama dengan 360 derajat. Oleh karena itu, jika data ini kita masukkan, Malang ditambah 90 derajat tambah 108 derajat ditambah 126 derajat sama dengan 360 derajat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa derajat bagian yang menunjukkan kota Malang sebagai tempat lahir siswa adalah 360 ini ya dikurangi total dari seluruh data yang diketahui 90 ditambah 108 tambah 126, maka dapat kita temukan hasilnya yaitu 36 derajat. Dua hal yang saya kotai ini tolong diingat-ingat ya. Satu lingkaran penuh sama dengan 360 derajat dan cara menghitung sisa yang tidak diketahui. Lain soal dengan yang berikut ini. Berapa nilai pecahan bagian yang menunjukkan kota Malang sebagai tempat lahir siswa? Di sini diketahui semua besar derajatnya. Ya. Satu lingkaran penuh ingat itu sama dengan 360 derajat. Kota Malang sebagai tempat lahir siswa itu adalah 36 derajat dari keseluruhan ini, yaitu keseluruhannya adalah satu lingkaran penuh, yaitu 360 derajat. Kata-kata ini ya, derajat dari derajat ini, kata dari ini mengandung arti per ya. Derajat dari derajat, kata dari itu mengandung arti per. Jadi dapat kita tulis seperti ini. Nilai pecahan kota Malang adalah 36 per 360. Mengapa kok kata derajatnya hilang? Karena kalau pembilang dan penyebutnya sama-sama memiliki satuan derajat, maka kata derajat itu bisa hilang ya. Maka 36 per 360. Jawaban ini bisa kita sederhanakan ke bentuk pecahan sederhananya, yaitu 1 per 10. Oke, lanjut. Nah, tadi kan sempat dituliskan bahwa 36 per 360 itu sama dengan 1 per 10. Loh, kok bisa seperti ini? 36 per 360 itu kalau disederhanakan, maka pembilangnya dan penyebutnya harus dibagi dengan angka yang sama. Nah, dari sini kita perhatikan bahwa
36 dibagi 36, 360 juga bisa dibagi 36. Maka ketemulah 1/10. Jika pecahan yang terakhir ini tidak bisa dibagi lagi dengan pembagi yang sama, maka inilah bentuk paling sederhana dari 36/360. Kemudian jika diketahui jumlah siswa di kelas tersebut adalah 40 siswa, maka berapa jumlah siswa yang lahir di Kota Malang? Perhatikan di sini bahwa satu lingkaran penuh kini memiliki makna 40 siswa. Perlu kita ingat bahwa nilai pecahan Kota Malang tadi adalah 1/10. Jumlah siswa yang lahir di Kota Malang berarti 1/10, ya, 1/10 dari 40 siswa. Artinya 1/10 kan ini ya. 1/10 dari 40 siswa. Karena ini pecahan dan ini adalah menunjukkan keseluruhan, maka kata dari ini mengandung arti kali, ya. Kalau yang tadi itu kan derajat dari derajat, ya, maka kata darinya mengandung arti per. Kalau di sini pecahan dari keseluruhan, keseluruhannya 40 siswa. Pecahan dari keseluruhan, maka kata dari ini mengandung arti kali. Jadi jumlah siswa yang lahir di Kota Malang adalah 1/10 dari, ya, kali berarti 40 siswa, yaitu sama dengan 4 siswa. Ada soal misalkan ini dihubungkan dengan diagram lingkaran tapi dalam bentuk persen. Bagaimana cara membacanya? Ini contohnya hobi penduduk desa Cemerlang misalkan. Ini ada bersepeda, renang, jogging, bulu tangkis. Nah, di bagian bersepeda ini tidak ada datanya. Berapa persen penduduk yang hobi bersepeda di desa tersebut? Nah, ingat bahwa satu lingkaran penuh itu sama dengan 100%. Kalau 100%, mestinya bersepeda ditambah renang, ditambah jogging, ditambah bulu tangkis, itu pasti hasilnya adalah 100%. Di sini kita sudah punya datanya nih. Renangnya 18%, joggingnya 12%, bulu tangkisnya 47%. Berarti bersepeda ditambah ke semuanya ini nanti hasilnya pasti 100%. Jadi bersepeda itu sama dengan 100% dikurangi jumlah ini semua berapa, ya, dijumlahkan maka akan ketemu 23%. Dua hal ini yang harus kalian pahami. Satu lingkaran penuh di sini memiliki arti 100%. Kenapa kok nggak pakai arti 360 derajat? Ya karena ini disajikan dalam bentuk persen. Nah, berapa nilai pecahan penduduk yang hobi bersepeda di desa tersebut? Ingat ya, satu lingkaran penuh di sini karena disajikan dalam bentuk persen maka artinya 100%. Hobi bersepeda itu adalah 23% dari 100%. Hobi bersepeda sama dengan 23% dari 100%. Persen dengan persen, ya, persen dari persen. Maka kata dari ini mengandung arti per, ya, persen dari persen, maka kata darinya di sini mengandung arti per. Jadi nilai pecahan hobi bersepeda adalah 23/100, ya, 23/100. Kata persennya hilang. Dua hal ini harus kita pahami. Jika diketahui jumlah penduduk di desa tersebut adalah 200 orang, maka berapa jumlah penduduk yang hobi bersepeda di desa tersebut? Nah, satu lingkaran penuh itu sama dengan 200 orang. Nilai pecahan hobi bersepeda sama dengan 23/100, ya, tadi masih ingat ya. Nah, jumlah penduduk hobi bersepeda adalah 23/100 dari 200 orang. 23/100, ingat nih tadi nilai pecahannya adalah 23/100 dari, ingat, satu lingkaran penuh ini kini berarti 200 orang. Ya, berarti 23/100 dari 200 orang. Karena pecahan dari keseluruhan, maka kata dari ini mengandung arti kali. Pecahan dari keseluruhan, bukan pecahan dengan pecahan, ya. Pecahan dari keseluruhan. Dari berarti kali. Jadi jumlah penduduk hobi bersepeda adalah 23/100 dikali, ya, 23/100 dari 200 orang sama dengan 46 orang. Dua hal ini harus kalian pahami. Nah,
tadi sempat disampaikan bahwa 23/100 kali 200 itu adalah 46. Nah, kok bisa begini? Nah, ingat ya caranya. 23/100 kali 200 itu sama saja dengan 23/100 kalikan 200/1. Ini sebenarnya bisa ditulis dalam bentuk pecahan. Nah, pecahannya adalah ini. Ingat, kata per kan sama saja dengan bagi. Maka kalau saya nulis 200/1 itu sama aja dengan 200. 200 bagi 1 berapa? 200 ya. Jadi sama artinya. Maka di sini dapat kita perhatikan kalau misalkan kita menggunakan konsep perkalian pecahan ya. 23 kalikan 200 maka 4600. 100 kali 1 sama dengan 100, maka 4600/100. Sama dengan ini disederhanakan, ini dibagi 100 dibagi 100, maka ketemulah 46/1. Ingat, per ini berarti bagi, maka 46 dibagi 1 sama dengan 46. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang soal-soal membaca penyajian diagram lingkaran yang itu ditampilkan dalam bentuk persen maupun desimal. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Klik subscribe agar bisa mengikuti video-video menarik yang berikutnya. Itu aja dari Om Chandra TV Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar, tetap karena belajar itu juga bagian dari ibadah. See you next time.